Salam. Boleh dengar? Ya. Nanti tengok suara saya. Kalau tidak kuat, soundman boleh adjust. Oke, beri tepukan dulu untuk tim pujian penyembah dari persekutuan kita. Semua kepala merah macam ada salji. Ya, tidak apa-apa. Itu semua indah di mata Tuhan. Ya, bukan indah untuk kita, tapi indah di mata Tuhan. Memang mata saudara jarang-jarang kita adakan, maka beratislah untuk menghias diri, karena biasanya orang yang hatinya indah di mata Tuhan, indah rasanya dengan Tuhan, dia ringan tangan, ringan hati untuk menghias diri. Amin. Berbanding dengan orang yang tidak kenal Tuhan, ya jangankan menghias diri, mandi pun dia tidak rajin. Saudara, itu lebih daripada itu. Oke, ini sesi yang kedua, belum penamat. Tapi dari sesi yang pertama, kedua, dan segala berakhirnya esok, bagi kita itu tetap sama. Amin. Hati kita tetap terbuka untuk merenung firman Tuhan. Ya saudara, hari ini pun tidak ada jemputan dari Indonesia. Ya, masih jemputan dari hutan belantara. Itulah saya. Mari membuka firman Tuhan dalam Matius. Kita buka dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, hanya satu ayat. Ya, Injil Matius pasal 2 ayat 6. Siapa yang tidak ada Alkitab tidak apa-apa, cuma dengarin aja. Bunyinya seperti ini. Dan engkau Bethlehem, tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sekali lagi, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan bahwa akan lahirnya seorang pribadi, Mesias, yaitu Yesus Kristus. Arti Yesus itu kira-kira apa? Boleh jawab Pak? Hah? Apa itu Yesus? Ya, sudah bertahun-tahun sebut Yesus tidak mengerti Pak. Nah, ini harus dimengerti. Yesus secara sederhana artinya juru selamat atau penyelamat, ya. Mesias seperti yang saya ajar semalam, Mesias artinya yang diurapi. Begitu. Nah, saudara, lahirnya Mesias dikatakan dalam firman Tuhan ini artinya lahir seorang pribadi yang akan menjadi pemimpin. Ini ya, akan menjadi pemimpin, akan menjadi gembala, akan menjadi ketua, akan menjadi kepala gereja. Umatku, kata di sini saudara, memang merujuk perjanjian lama, itu adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi merujuk kepada perjanjian baru, umatku, kata di sana, adalah orang-orang Yahudi yang harus dipertobatkan.
Orang Yahudi yang memegang hukum Taurat harus mereka itu dipertobatkan kembali. Harus mereka itu diperkenalkan kembali kepada jalan keselamatan selain daripada hukum Taurat. Yang sedihnya sekarang saudara, sampai sekarang masih ada orang Yahudi yang masih menunggu kegenapan firman Tuhan. Sampai sekarang masih menantikan bila nubuat Yesaya tentang Mesias itu digenapi. Sampai sekarang ini orang Yahudi yang paling parah, ya, paling nasibnya tidak baik di dunia. Begitu. Nah, di perjanjian baru umatku, katanya di sana saudara, itu artinya adalah orang-orang percaya yang terima Yesus. Dan pertama kali orang percaya itu disebut Kristen adalah di Antioquia, atau di Antioquia itu di Yerusalem. Artinya disebut Kristen dan disebut gereja. Nah saudara, Yesus lahir sebagai penggembala kepada umatku, kata Allah. Itu artinya Yesus lahir sebagai penggembala kepada gereja masa kini. Kalau Yesus lahir sebagai pemimpin saudara, dikatakan dalam Alkitab terang-terang kita baca tadi, itu artinya gereja di abad yang ke-21 ini ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah tersedia untuk dipimpin, untuk diajar, untuk dimengertikan tentang jalan-jalan untuk ke surga. Sebelum Yesus lahir, Allah sudah tahu akan bangunnya gereja di dunia. Allah sudah tahu bahwa akan bermunculannya pemimpin-pemimpin gereja. Allah tahu bahwa akan bermunculannya denominasi Kristen di dunia sebelum Yesus lahir. Itu sebabnya Allah katakan Dia akan lahir dan menjadi penggembala, pemimpin kepada gereja. Dan khusus untuk malam ini menjadi pemimpin kepada gereja SIM Lebong. Amen. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada malam ini saudara, berdasarkan firman Tuhan, yaitu bertanggung jawab karena sudah merdeka. Kata kuncinya bangkitnya seorang pemimpin. Bertanggung jawab karena sudah merdeka. Saudara, kalau saya sebut pemimpin khusus untuk malam ini, itu merangkumi ya, harus teknikal untuk malam ini. Kalau saya sebut istilah pemimpin, itu bukan hanya untuk pastor atau para dekan, tapi dia merangkumi sampai ke segala sudut kehidupan kita. Ya, kalau saya sebutkan pemimpin, itu pertama pastor. Kalau saya sebutkan pemimpin, lalu kepada pemimpin dekan. Akhirnya, kalau saya katakan pemimpin sejak untuk malam ini, dia menjalar merangkumi kepada pemimpin-pemimpin keluarga atau setiap rumah tangga di gereja SIM Lebong. Itulah ibu dan bapak. Ingat ini. Jangan bilang pemimpin itu berdosa, saya bilang kamu tinggal pemimpin. Bukan begitu Saya sebut saja pemimpin ini tidak pandai bertanggung jawab, kamu giling sana dikerikan. Bukan, menyeluruh untuk malam ini. Itu teknik kita. Nah, lahirnya seorang pemimpin saudara Yesus Kristus itu artinya dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin gereja. Ini pertama. Kedua, Yesus akan menetapkan pemimpin-pemimpin gereja Kristen. Seterusnya, Yesus akan mengajar, mendidik, membimbing pemimpin-pemimpin gereja. Yesus adalah teladan. Yang seterusnya paling penting saudara, yang harus
kita amalkan dalam kehidupan kita setiap waktu, yaitu pikirlah bahwa Yesus sebagai pemimpin akan memurnikan pemimpin gereja setiap waktu. Saya tidak sebut setiap hari. Setiap waktu Yesus akan memurnikan pemimpin gereja seperti saudara dan saya. Saudara, lalu begini. Kira-kira bagaimana pemimpin rohani yang datangnya dari surga, yang datangnya atau lahirnya daripada Yesus Kristus? Kira-kira itu bagaimana, saudara? Apakah ibu dan bapak terhadap anak-anaknya itu, tidak sempurna sebagai teladan? Apakah pemimpin rumah tangga Kristen, pemimpin keluarga seperti ibu dan bapak itu tidak mencari teladan kepada anak-anaknya? Karena pertama, mungkin dia tidak tahu, tidak mahir dengan firman Tuhan. Begini saudara, saya ulang seperti yang saya sebut di masa-masa lalu, supaya saudara lebih mengerti. Ya, mana tahu sudah lupa. Konsepnya begini. Kalau guru-guru di MTS itu sikapnya kurang ajar, sorry ya, ini konsep berpikir. Kalau mereka itu kurang ajar, tapi tidak ada yang kurang ajar di sana, semua masuk ajar. Kalau mereka itu kurang ajar, artinya murid-murid di sana pun kurang ajar. Itu bakal pastor tuh. Nah, kalau penamat sekolah Alkitab nanti itu kurang ajar karena gurunya kurang ajar, lalu pusat SIB utus dia ke segala tempat, ke berbagai sidang-sidang gereja di SIB. Nah, karena memangnya dasar kurang ajar, tidak rohani dan sebagainya, bila dia masuk di mana-mana gereja, pastilah gereja yang dilayaninya itu bukan saja kurang ajar, tapi tidak masuk ajar. Lebih taruh itu. Karena memang kebenaran, kesempurnaan itu saudara biasanya bermula dari atas sampai ke bawah. Jangan berpikir dari bawah ke atas. Ada gereja dulu yang saya temukan begini. Kalau pemimpin itu mundur jatuh, PMM yang sambut dia bilang, ini cara dia. PMM yang sambut. Memang saudara, dia punya pelayanan PMM saja. Suka betul dengan PMM, karena PMM muda-muda. Dia tahu rohani PMM ya. Rohani bagian pemimpin wanita yang dewasa dia tidak tahu. Akhirnya dia bilang pemimpin ini menjadi tunggak, menjadi jangkar di dalam sesebuah gereja. Ini tidak benar. Tidak ada kebenaran, tidak ada kematangan, tidak ada pertumbuhan gereja bermula dari bawah pergi atas. Haruslah metode, haruslah konsep itu, haruslah sistemnya, caranya dari atas ke bawah. Begitu. Ini yang dikatakan saudara bahwa kalau orang atasnya itu baik, maka bawahannya itu baik. Saudara, sukakah kita kalau anak-anak kita berkata, saya masuk kepada rumah tangga Kristen? Sukakah kita saudara kalau anak kita itu berkata, bapak saya mengerti firman Allah? Siapa yang suka? Lalu anak ini mengaku di depan di antara orang lain, di depan kawan-kawannya, bapak saya suka pergi gereja. Siapa yang suka itu? Lalu mungkin anak ini mengaku bahwa bapak saya itu suka khotbah, pandai khotbah.
Ya saudara, ini kan pengakuan seorang anak terhadap pemimpin rumah tangganya, terhadap kepala rumah tangganya. Begitu. Karena mengapa? Kepala rumah tangga itu dilahirkan oleh Yesus Kristus sendiri. Artinya kalau dia lahir muncul berasal daripada Yesus Kristus, artinya dia itu teladan dalam banyak hal kerohanian kepada seisi rumah tangganya. Daripada anak itu berkata, inilah yang saya sorry, taruh betul bapak saya. Daripada anak itu seperti itu. Tapi tidak di Lebo, bapak-bapak di Lebo semua kudus-kudus. Ya. Dan ibu-ibu di Lebo semua baik hati. Ya, kalau ketua bilang pakai apa ini? Sungguh apa ini? Semua pakai. Walaupun ada yang pening-pening kepala mungkin panas betul. Itu Eropa punya budaya itu pakai waktu ada salji. Oh mau pakai di sini, oke lah. Nah, itu iklan. Nah, saudara, takkanlah saudara pemimpin keluarga ibu dan bapak itu anak bertanya sedikit saja tentang firman Tuhan sudah tidak tahu. Itu saya tidak tahu, tanya pastor. Kalau anak tanya, Pak, Dadi, ini malaikat ada sayap Pak. Oh itu saya tahu tuh. Terlampau dalam, tanya Pastor Martin. Sedikit punya hal mau tanya pastor. Wah, saudara oke juga lah. Orang bilang bukan rendah hati, rendah diri. Ya, rendah hati lain tahu, rendah diri lain. Rendah diri macam kambing. Kalau dia sudah begini mau tanduk mau sudah itu bagus lari. Nah, saudara, pemimpin yang dilahirkan oleh Yesus Kristus adalah, sekali lagi saya sebutkan, adalah pemimpin yang berintegriti. Itu pemimpin yang mana dia itu dikenal, dirasai, menjadi impian, menjadi dambaan, menjadi kesayangan anak-anaknya. Begitu kan yang pernah saya katakan di retreat dulu. Masih ingat ya? Pemimpin yang lahir daripada Tuhan, yang memang diutus Tuhan, ditetapkan Tuhan, yang selalu dimurnikan oleh Tuhan Yesus, adalah pemimpin yang seluruh integritinya itu adalah sempurna. Tidak ada yang sempurna saudara, tetapi mau tidak mau kita harus menuju kepada kesempurnaan. Amin. Demikian dengan kepimpinan gereja. Karena malam ini saya lebih menekankan tentang kepimpinan. Bersyukur karena saya berada di antara pemimpin-pemimpin yang baik-baik hati. Ini bukan memuji-muji. Bersyukur karena saya berada di antara pemimpin-pemimpin gereja ini yang murah hati, baik hati, memahami, sabar, dan sebagainya. Semua yang baik-baik ada di sana. Ya, begitu Kalau ada yang tidak baik, itu urusan sendiri. Perbaiki. Nah, karena saya tahu saudara itu adalah pemimpin yang lahir daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi tahukah kita saudara, kita memimpin gereja, kita menjadi teladan, kita sebagai senior gereja, itu tidak lama itu. Itu waktunya pendek saja itu. Tidak lama kita ini berposisi sebagai barisan depan. Ya mungkin saja ada yang tinggal 10 tahun, ada yang 20 tahun, mungkin saya ini hanya 30 tahun, sudah. Yang lain akan menggantikan kita. Saudara tahukah kita bahwa kemunduran gereja-gereja tersetempat, ya saya tidak sebut mana-mana, kemunduran mana-mana gereja sehingga
bila generasi baru memegang jawatan kuasa gereja, akhirnya gereja itu menjadi gereja yang suam-suam kuku, kabur-kabur, tidak berpendidikan, tidak jelas, tidak konsisten, tidak komitmen, semuanya tidak kena, banyak yang tidak betul, bercelaru, semua bayang-bayang, penuh hayalan, penuh cita-cita, tidak ada pertumbuhan. Mengapa? Karena pemimpin yang sudah bukan expire, pemimpin yang baik hati, yang hebat sekarang ini, katakan sudah retire, sudah meninggalkan posisinya sebagai pemimpin. Masalahnya pergi meninggalkan jawatan kepimpinan tanpa melatih, tanpa mencari pengganti yang pernah meneladani bagaimana kepimpinannya di gereja. Akhirnya bila sini bergantinya kepimpinan, akhirnya saudara bergantilah pemimpin yang baru-baru, semua tidak pandai. Saudara, ini yang sedang berlaku, bagi saya ini yang sedang berlaku di beberapa gereja Kristen di dunia. Pemimpin yang dulu itu komitmen, kuat berdoa, kuat belajar firman Tuhan, setia dengan pelayanan. Tapi bergantinya pemimpin yang baru saudara, kuat menyanyi, kuat menari, bagi persembahan tidak kuat, karena semua penganggur. Tapi di Lebau bukan begitu, saudara. Di Lebau harapan kita bersama teladani barisan depan sekarang, amin. Saudara, itulah pemimpin yang datangnya dari Kristus, lahirnya melalui pemimpin agung yang lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Dan terbukalah untuk menjawab jawatan sebagai pemimpin gereja. Tapi tunggu dulu, jangan marah. Tunggu kami mati dulu, ya. Tunggu dulu kami tidak di gereja. Ada anak-anak muda yang tembiran betul. Ya, minta maaf saya di bahasa ini, tidak tahu bagaimana lagi. Ya, kuat betul tembiran. Sepatutnya saya yang khotbah, dia yang pandai-pandai jumpa sentosa, bukan sepasang saya khotbah. Pandai-pandai mau lapis pastor punya jawatan, nggak ikut prosedur. Dia bilang, mas pemimpin masih sehat di gereja, masih bertauliah di gereja. Dia bilang sepatutnya pemimpin itu turun sudah, habis sudah dorang punya masa ini. Saya yang naik. Saudara, tidak boleh juga begitu. Ini anak-anak muda yang tembiran. Ya, tahu apa arti tembiran? Bukan saudara. Tembiran artinya action banyak, aksi banyak, cakap banyak, rancangan banyak, semua tidak jadi. Tiada yang menjadi, dia yang tembiran. Tapi di gereja tidak adalah yang seperti itu, ya, amin. Di gereja Lebau tidak ada yang seperti itu. Nah, saudara, berarah kepada bagaimana seorang pastor. Begini, dengarkan, supaya saudara tahu rahasia sebenar pada malam hari ini, bagaimana pelayanan sebenarnya seorang hamba Tuhan, ya. Karena saya mengaku saya ini lahir daripada Yesus Kristus, diutus sebagai pemimpin. Lalu begini saudara, saya akan ajar saudara dengan firman Allah, oke? Saya akan sedarkan saudara tentang kelemahan dan kekurangan. Memang begitu, karena saya lahir daripada Yesus Kristus. Status saya sebagai hamba Tuhan datangnya asalnya daripada Dia yang lahir di Bethlehem, berbicara di sini menjadi memerintah dan pemimpin. Di lain ayat menjadi penggembala.
saya lahir dari sana, saudara. Lalu begini, kalau saya melayani di gereja ini katakan sudah 10 tahun, tetapi gereja tidak pandai berubah. Gereja tidak ada pertumbuhan iman dan rohani. Gereja tetap mendung, tetap suam di hadapan Tuhan. Kira-kira bagaimana saya berdepan dengan Tuhan? Saudara, rahasia pelayanan seorang hamba Tuhan bila mengaku bahwa dia adalah pemimpin yang diutus oleh Yesus adalah begini. Kalau saudara itu tidak berubah, walau saya 10 tahun melayani di gereja ini, saya akan bawa case itu, saya masukkan ke dalam satu peti. Ini umpama, saya bawa satu peti, masalahnya saya masuk dalam peti, saya bawa jumpa dengan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini masalah gereja loh kok. Ya, apa masalahnya? Kata Tuhan, masalahnya Tuhan, 10 tahun saya melayani di sana, saya khotbah, saya berdoa, saya berkepimpinan, saya tidak buat dosa, tapi tidak pandai berubah ini kehidupan mereka. Lalu Tuhan bilang, saudara, menurut saya atau yang saya persetujui dengan Tuhan, artinya kaulah yang tanggung itu, dia bilang. Kaulah yang menanggung semua kemerosotan gereja ini. Rahasia pelayanan seorang pastor, saudara, yang saya pegang, kalau pemimpin itu buat dosa, Tuhan saya tanggung. Ini tidak melebih-lebih Tuhan Yesus, tapi memang beban seorang pemimpin. Kalau gereja tidak berubah 10 tahun, 20 tahun sebelum gereja ini, jemaat tidak berubah, tidak ada pertumbuhan, saya akan datang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, masalah gereja saya tanggung. Ini filosofinya, ini falsafahnya seorang hamba Tuhan. Tuhan, saya tanggung masalah rohani gereja. Karena ini pemimpin, saudara. Takkanlah pastor itu berjatuhannya gereja, bermundurannya gereja, kemurtadan berlimpah-limpah di gereja, pastornya relax, tenang. Yang penting allowance saya cukup. Yang penting allowance saya dibayar tiap bulan, ya, bendahari. Takkanlah pastor begitu, saudara. Pastor harus beraksi karena dia itu pemimpin yang lahir daripada Tuhan Yesus. Pastor yang tidak beraksi dengan masalah rohani gereja, ini bukan pastor dari Yesus, ini pastor dari Satan. Ya. Pastor yang dilahirkan oleh iblis dan Satan, sama itu. Tidak peduli dengan iman gereja, tidak peduli dengan masalah gereja. Saya peduli, saudara. Nah, oleh yang demikian, kalau pastor memperdulikan kelemahan, kekurangan rohani gereja, maka demikianlah dengan para pemimpin. Amin. Demikianlah dengan pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga. Saudara, saya pernah khotbah di Tangkau dulu begini. Kalau anak-anak saudara ke Kota Kinabalu, saya katakan, perhatikan betul-betul. Tanyalah mereka dan dorong mereka supaya mereka berbakti di sebuah gereja yang betul-betul mengajar mereka. Harus perhatikan itu. Apalagi anak-anak yang berhijrah ke Kuala Lumpur. Haruslah mempertanyakan, memotivasikan mereka supaya mereka itu berbakti di gereja yang benar.
Mereka sembahyang di gereja yang betul-betul mengajar firman Allah. Saudara, mengapa anak-anak muda sulit dibimbing, sukar dibimbing oleh ibu bapaknya? Penyebab pertama adalah mereka tidak terlatih dengan ibadah. Penyebab yang kedua, yang tidak terlatih dengan ibadah, itu adalah salah satunya mereka penyampaian firman Tuhan dalam sebuah gereja itu sangat lemah. Ya, ada satu gereja yang saya temukan dulu, pemimpinnya katakan, pastor, di gereja itu susah bertambah orang. Mengapa? Karena tidak ada yang pandai berkhotbah. PMN datang, jemaat datang, menyanyi. Kalau sudah sampai waktu khotbah, mereka sudah keluar, sudah pulang. Mengapa? Khotbahnya tidak siap. Tapi syukur di satu tempat itu ada seorang yang kaya raya, baik hati dan beriman. Dia utus 5 pribadi ke MTS. Ya, saya tidak tahu bagaimana sejarah selanjutnya. Dia sponsor 5 orang daripada kampung itu sekolah ke maktab teologi. Saya kurang tahu di MTS atau di seminar di mana-mana. Tapi dia berkata kepada saya utus 5 orang, saya sponsor. Karena kasihan gereja itu, tidak ada pengkhotbah. Jadi saudara, perhatikan gerak-geri anak-anak saudara. Janganlah anak itu terlalu bebas dengan mana-mana ibadah dan kebaktian. Ada gereja di zaman modern ini saudara, dari E sampai Z-nya yang paling banyak musical. Ya, saya tentang gereja yang seperti ini. Saya juga tegur gereja yang seperti ini. Paling hebat di gereja itu adalah musical. Semuanya lakukan paling banyak, menyanyi paling banyak. Ya, persembahan konsep musik itu yang paling banyak. Memberikan firman Tuhan terlalu sedikit saudara. Bagaimana anak-anak muda itu bertumbuh? Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu mendalam dalam pikiran dan menguasai jiwa anak-anak muda itu. Itu sebabnya anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang susah betul dipimpin oleh ibu bapaknya. Walaupun ibu bapaknya itu pemimpin rohani. Tapi bersyukur tidak berlaku di Lebo. Amin. Saya sangat bersyukur karena saya melihat kedisiplinan PMN SID Lebo. Ya, bukan pasar ikan. Bukan pasar ikan, bukan jual lilung dan beli lilung, duduk, diam dan sebagainya. Bukan macam saya dulu, ya, seperti semalam saya ceritakan. Habis music, saya keluar gereja, bawa kipas di sana. Rebana pun keluar, kami bercinta di sana. Ya, bukan istri saya sekarang lah. Bukan bercinta yang betul-betul. Maksud bercinta itu ya cerita banyak, cerita kosong. Kepanasan di luar karena kampung punya tidak ada ikon. Ya, di sini tidak ada yang seperti itu. Belajarlah mulai sekarang saudara. Nah, terlalu banyak yang ingin dibahas saudara tentang ini, tapi next time lah karena masa kita terhad juga. Beri saya setengah jam lagi. Karena ada satu poin lagi. Nah saudara, kesimpulan daripada poin yang pertama, pemimpin gereja, pemimpin di setiap unit persekutuan gereja dan pemimpin keluarga rumah-rumah tangga Kristen itu kalau lahir daripada Yesus Kristus yang sememangnya pemimpin, dia itu adalah pemimpin yang tetap kelihatan baik dan sangat memberkati. Kita capai itu saudara, kita perjuangkan itu. Apalagi dalam hidup kita ini saudara, apalagi yang mau dikejar dalam hidup kita sebagai orang Kristen selain mau menjadi pemimpin yang baik. Amin. Yang terakhir, kedua terakhir,
terakhir berdasarkan firman Tuhan ini adalah jangkauan tanggung jawab seorang anak Tuhan yang merdeka. Kita mau melihat sejauh mana jangkauan tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan yang sudah merdeka. Pertama, kita harus menjadi pemberita firman Allah. Ini selalu saya sentuh di gereja ini. Sekali lagi pada malam hari ini, kita harus menjadi pengajar. Kita harus menjadi penyampai firman Allah. Hanya kebenaran dan kesaksian hidup. Penyampai firman Allah, saudara, begini. Prinsipnya adalah satu kata, satu tindakan. Ini rahasia pelayanan seorang pengkhotbah. Kalau pengkhotbah berbicara tentang kasih dan mengasihi, mestilah dia itu harus mengasihi. Itu artinya satu kata, satu tindakan. Jangan pengkhotbah itu berbicara tentang kasih, balik rumah pukul istri. Mana boleh? Ini yang dikatakan tidak satu kata dan tindakan. Satu kata tapi tiada tindakan. Tidak benar ini. Bagaimana orang diberkati dengan khotbah kita dilempar? Ya kan? Jangan pengkhotbah itu khotbah tentang pemberian kasih. Dia sendiri itu luki bagi persembahan. Bagaimana mungkin orang diberkati? Ya, jangan pastor gereja itu khotbah tentang kepimpinan. Wah, pandai betul sistem kepimpinan. Teologi kepimpinan pakarnya si pastor. Tapi huru hara kepimpinan di gereja karena si pastor. Bagaimana orang diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang seperti itu? Begitu. Pastor khotbah atau kita khotbah lah. Kita khotbah tentang doa. Wah, teologi doa bukan main-main. Senang saja membahas teologi berdoa, tetapi tidak berdoa. Malas datang doa syafaat. Ya, tidak perlu tambahlah jumlah doa syafaat ya. Mana ada di kunci pun. Tidak perlu ditambah-tambahin. Nanti banyak mie yang digoreng. Cukuplah itu, maintainlah itu 10 orang. Saya kenal sudah siapa yang selalu berdoa syafaat. Sekitar 10 orang. Roni. Jadi Roni tukang kopi, Jibon tukang mie goreng. Oke lah, sudah. Wah, main-main sih itu. Nah, saudara, satu kata, satu tindakan bila kita di khotbah. Jangan saya di khotbah di Lombok sebagai pemimpin yang baik, tapi saya di khotbah di saya pulang di tanggal saya pemimpin yang barusan Tuhan. Jangan. Buat apa Lombok diberkati dengan saya balik kampung halaman saya, orang tersandung di saya. Untuk apa itu? Ini tidak benar. Ini tidak masuk. Simpulkan saja satu kata, tidak masuk surga pengkhotbah yang seperti ini. Tidak masuk surga artinya masuk neraka. Ya, syukur kita zaman anugerah masih boleh meminta ampun. Amin. Mintalah ampunan andai kata selama ini kita munafik. Ya, jadi membangunnya gereja Lombok, saudara, itu artinya tidak ada kemunafikan. Amin. Membangunnya gereja ICMI Lombok ini karena kita tulus, jujur, dan ikhlas di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau mau berkhotbah lain kali, saudara. Kalau kita mau berkhotbah dengan anak-anak, oleh anakku sayang, berkhotbah dengan anak-anak di rumah, haruslah yang saudara sampaikan itu sama dengan perangai saudara. Boleh ya? Janganlah
suruh anak-anak itu pergi sembahyang sendiri, tidak pergi gereja. Mana boleh? Bagaimana mau menjadi pemimpin keluarga? Ya, janganlah pastor itu pandai-pandai taruh takvim 1 tahun tidak dilaksanakan. Oh hebat saja apa yang menubuhkan unit penginjilan tidak jalan. Ya bukan kepala penginjilan, ini contoh saja. Ya, semua dana sudah diatur, budgeting sudah diatur untuk itu tidak jalan. Apa mau atur budget kalau tidak jalan? Ya benar, sudah diatur budget tidak jalan, semua close, batal. Inilah yang dikatakan harus satu kata, satu tindakan. Itu saudara. Ya, mudah-mudahan insya Allah tahun 2017 kita berubah, amin. Kita berubah. Seterusnya, jangkauan tanggung jawab seorang anak Tuhan. Saya hanya membahas beberapa banyak ini, besok pun tidak habis. Salah satu pelayanan gereja yang sangat penting yaitu gereja suka memberi. Begini saudara, saya bahas sedikit ini. Salah satu jangkauan pelayanan seorang anak Tuhan, pemimpin yang lahir daripada Tuhan, adalah dia seorang pemberi. Nah, saya bersyukur karena benar-benar bersyukur jujur saudara, karena saya berada di gereja yang tidak miskin. Amen. Mengapa gereja ini tidak miskin? Gereja ini tidak miskin dengan uang saudara, karena orangnya itu murah hati. Amen. Orangnya itu ada uang dan beberapa uangnya itu diberikan kepada gereja karena dia kenal dia itu lahir dari Tuhan. Ya. Dan 2017 ini tambahkan lagi pemberian. Jangan miss dengan persepuluhan. Ini kan pastor punya tugas ini, menasihat, menegur, memperingat. Jadi tidak salah. Itu saya sebut, kalau saya katakan jangan miss dengan persepuluhan. Ya, kalau tidak ngam di hati itu urusan sendiri. Ya, begitu. Ada pemimpin yang sudah tua, karena tegur saja tentang tidak memberi persepuluhan, lari dia. Tembirang betul pastor khutbah itu udah bilang. Ya, tembiranglah kalau kena dosa dia. Ya, dia punya kerja paling banyak di gereja, gotong royong saja, sebab beri. Gotong royong sudahlah beri dan kena tanggung makan lagi. Wah, kalau pastor bilang haleluya, para wira suka gotong royong dan menari dia. Coba pastor tagur dosa dia tidak beri persepuluhan. Menangis dia pulang merintih-rintih macam mabuk tapai. Tidak tentuan. Nah, kita tidak seperti itu saudara. Memberi saudara lalu begini. Saya tidak bahas bagaimana memberi cara nilai karena saya sudah sampaikan ini dulu. Begini saudara. Dari Januari saudara memberi sampai Desember, menurut saya tidak kisah dengan berapa banyak saudara memberikan. Karena mengapa? Pemberian itu bukan untuk pastor, ya, bukan untuk pemimpin, itu adalah untuk Tuhan. Biarpun saudara dari Januari tidak berhenti memberi sampai Desember ini, saya tidak kisah. Saya tidak peduli. Karena mengapa? Itu urusanmu dengan Tuhan. Lalu begini saudara, kalau gereja selalu meminta pemberian
pemberian daripada jemaat, dermalah, sponsorlah, dan sebagainya. Ingat saudara, kita sepatutnya bersyukur. Karena mengapa? Ini waktunya kita memberi di hadapan Tuhan. Lagi pula gereja kalau meminta sesuatu daripada jemaat, sumbangan pembangunan, sumbangan Natal, sumbangan KKR, sumbangan retreat, sumbangan material, sumbangan instrumen gereja, saudara ingat, itu sebenarnya sangat baik. Kenapa gereja hari-hari meminta? Karena inilah waktunya, inilah peluang dan kesempatannya gereja memberi. Coba saudara, kalau gereja ini, kalau dunia ini sudah datangnya 6, triple 6. Kalau 6, oke, ini bayangan. Kalaulah jadi betul-betul ini bayangan. Kalau 6 datang saudara, semua close, semua tutup. Ya, ladang sawit saya pun tutup, tidak boleh jual dia bilang. Account saya pun tutup. Kalau saya punya duit ratusan ribu di bank, tutup. Semua tutup. Kalau kau tidak ikut saya, kata kepala antikristus. Saudara, kalau 6 sudah sampai, tiada guna sudah ada duit, baru sebagai persembahan kau bilang, oh Tuhan bilang nehe. Ya, kadang-kadang Tuhan Hindustan, nah itulah. Tuhan bilang, oh saya tidak mau sudah itu. Sepatutnya yang kau beri itu uang itu yang uang belum datangi anak-anak. Sekarang datang anak-anak, semua orang pun tidak mau uang. Ada uang, tidak boleh beli, tidak berguna semua. Baru membagi sama gereja. Wah saudara, itu sudah terlambat tahu. Soal berjasa kepada gereja saudara, ingat ini. Nabi Samuel berdoa di hadapan Tuhan seperti ini. Ingat ya, dia berdoa, Tuhan, saya berdoa kepada Engkau bukan karena saya ini berjasa. Ingat ini, saya berdoa kepada Engkau bukan karena saya ini orang yang berjasa di hadapan-Mu. Daniel saudara, saya belum separuh daripada pelayanannya, belum separuh daripada separuh bagaimana jasanya di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan, saya berdoa bukan karena saya ini banyak jasa, tapi saya berdoa kepada Engkau karena saya tahu Engkau penuh kasih. Ini artinya saudara, ini bermaksud bahwa tidak ada orang Kristen di dunia yang harus mengatakan, sudah terlalu banyak pekerjaan yang saya lakukan. Kita tidak wajar berkata saudara, sudah terlalu banyak uang yang saya berikan kepada kita. Tidak ada itu. Amin. Jangan harus itu diperkatakan dalam pribadi kita. Tapi bersyukur kalau gereja ini selalu meminta derma, selalu meminta sponsor, selalu minta itu dan ini. Asalkan itu wajar. Jangan saja duit itu digunakan oleh wira-wira pergi melancung. Ya, jemaat bilang oke, kita beri uang untuk pembangunan. Sudah kumpul uang ratusan ribu, mungkin 1 juta. Bah wira bilang mari pergi melancung, guna uang gereja. Kalau ada yang seperti itu jangan beri. Nah, bersyukur saudara karena gereja masih terbuka dengan pemberian saudara. Karena mengapa? Gereja pun lahir daripada seorang pemimpin agung, dibangun dasarnya daripada Yesus Kristus, dan jemaat itu pun adalah berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam soal-soal yang seperti ini kita harus mengambil kira meresponinya dengan sebaik-baik mungkin. Saudara, sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kesimpulan firman Tuhan ini adalah mari menjadi pemimpin
memimpin gereja, mari menjadi pemimpin rumah tangga, marilah kita menjadi pemimpin dalam segala unit persekutuan gereja yang berasal daripada Tuhan, supaya semakin hari kita dibangun dan orang yang sedang kita pimpin ini semakin dibangun di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita mau berdoa.